Pernah nggak sih teman-teman naik kereta api tapi dapat aja momen yang nggak terduga? Nah, macam pengalaman saya saat itu waktu iseng pengen nyobain kereta api Kamandaka dari Semarang menuju ke Cilacap. Lokomotif dari kereta api yang saya naiki harus dilepas dan disambung itu sebanyak 3 kali. Entah kenapa. Biasanya kan naik kereta api itu normalnya lokomotifnya bakal nyambung selama perjalanan ya. Tetapi ternyata di perjalanan saya kali ini berbeda. Wah, menjadi pengalaman terbaru nih. Bagaimana keseruan perjalanannya? Ikutin terus perjalanan saya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irja Nailal Ulya. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Semarang. Ini pagi buta, saya udah berada di depan dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Dan pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta api yang start awalnya dari stasiun Semarang Tawang ini menuju ke Cilacap, teman-teman. Dan saya udah lama banget nggak naik kereta api ini. Saya juga udah lama banget nggak lewat di jalur yang dilewati oleh kereta api tersebut. Saya akan naik kereta api Kamandaka dari stasiun Semarang Tawang menuju ke stasiun Kroya di Cilacap. Sebetulnya pengen full trip sih, tetapi karena saya ada urusan di Kroya, akhirnya saya menuju ke Kroya aja. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana di stasiun Semarang Tawang sekitar pukul 05:04 teman-teman. Dan ini suasananya masih sepi banget. Yang ramai cuma parkirannya teman-teman. Nah, stasiun Semarang Tawang ini banyak banget pilihannya ya. Jadi ada pilihan outlet apabila teman-teman ingin beli makanan ataupun ingin beli oleh-oleh terlebih dahulu itu bisa banget. Jadi di sana tuh ada kayak penjual makanan-makanan ringan, terus ada Indomaret Point, ditambah di sini juga ada Alfamart Express, ditambah juga ada CFC teman-teman. Dan ada Roti O juga. Dan ada apa tuh? Pokoknya banyak banget lah pilihannya. Ada KFC juga kalau nggak salah di sini teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin membeli sesuatu terlebih dahulu sebelum naik kereta api, bisa banget ya. Dan ini ada lagu-lagu. Enak banget dah. Lagu-lagu keroncong kayak gitu teman-teman. Syahdu banget nggak sih? Sepanjang masa. Keren banget lah kalau di play lagu seperti ini. Yang saya suka dari stasiun Semarang Tawang, di sini tuh masih menggunakan stasiun-stasiun zaman-zaman kolonial Belanda dulu teman-teman. Dan karena di sini sudah menjadi heritage PT KAI, makanya untuk bangunannya di sini nggak bisa asal sembarangan untuk diubah. Nah, di sini ada tulisannya tuh. Bangunan Stasiun Kereta Api Semarang Tawang merupakan bangunan bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia. Jadi bisa dibilang itu, Stasiun Semarang Tawang ini menjadi salah satu stasiun besar yang menjadi stasiun besar pertama untuk sejarah PT KAI, teman-teman. Dan di sini ada penjelasannya nih. Wah, keren banget. Dan di sini bisa kita lihat nih, kayak gini nih. Wah, jadi itu kayak memang kelihatan mewah, kelihatan berdiri gagah kayak gitu ya. Padahal untuk usia dari stasiun Semarang Tawang ini pasti udah ratusan tahun teman-teman. Nah, di sini sudah menjadi heritage ya, sudah ditetapkan nih untuk stasiun Semarang Tawang. Sejak tahun 1992 malah, udah lama banget ternyata. Kita lanjut untuk beli sesuatu terlebih dahulu. Jadi perjalanan saya naik Kamandaka Cilacap itu bakal berangkat dari sini sekitar pukul 6 pagi. Jadi kurang lebih masih 1 jaman lagi. Kelihatannya kita bisa beli snack-snack kayak gitu deh. Karena ini kan keberangkatan pagi belum sarapan tuh rasanya kayak lapar teman-teman. Tuh Roti O udah buka belum ya? Kelihatannya beli Roti O tuh sebenarnya cocok, tapi kayak masih tutup. Oh, di sini tuh bukan di play lagu teman-teman. Jadi ada yang kayak gini nih. Ada yang memang nyanyi lagunya Rayuan Pulau Kelapa. Syahdu banget pagi-pagi dengerin lagu kayak gini, apalagi lagu keroncong ya teman-teman. Oke, sudah dapat hal-hal yang diinginkan. Mari kita langsung masuk aja teman-teman. Dan untuk ruang tunggu sebelum kita boarding di stasiun Semarang Tawang tuh kayak gini teman-teman. Jadi di sini tuh bangunannya tinggi banget sampai menjulang ke atas kayak gini. Dan ciri khas zaman kolonial Belandanya itu masih kental banget ya. Dan untuk di stasiun Semarang Tawang juga sudah tersedia fasilitas face recognition. Jadi apabila teman-teman belum terdaftar itu harus diperiksa manual menggunakan e-boarding ataupun boarding pass menggunakan KTP ataupun kartu identitas yang lain teman-teman. Jadi bakal diverifikasi manual oleh petugasnya. Dan karena saya sudah terdaftar e-boarding, mari kita langsung store wajah aja.
Untuk keberangkatan pagi hari dari stasiun Semarang Tawang ini tuh berdempet-dempetan. Pertama nanti pukul 5:50 ada kereta api Argo Merbabu menuju ke Gambir, Jakarta. Lanjut kereta api Kamandaka yang saya naiki menuju ke Cilacap, kereta api Banyu Biru menuju ke Solo Balapan, kereta api Menoreh menuju ke Pasar Senen, dilanjutkan dengan kereta api lain. Belum kereta api Argo Sindoro, Tawang Jaya Premium, Joglo Semarkerto. Pokoknya banyak banget lah teman-teman. Kita store wajah aja. Oke, apabila sudah terbuka, tandanya kita sudah boarding. Nah, ini dia stasiun Semarang Tawang. Dan yang sudah berada di peron 1, ini merupakan kereta api Argo Merbabu yang saat ini keberangkatan dari Semarang sama Jakarta itu 3 kali teman-teman. Dan rame banget. Ini rangkaiannya tek-tok terus. Jadi nyampe Jakarta langsung balik lagi menuju Semarang, sampai Semarang langsung balik lagi menuju ke Jakarta, dan sebegitu seterusnya teman-teman. Rangkaian capek, dan di sini menggunakan lokomotif CC 206-1375 Depo Induk CPN, dan masih menggunakan rangkaian New Image teman-teman. Dan untuk kereta api Argo Merbabu sekarang sudah bisa sampai ke kecepatan maksimal 120 km per jam. Kereta api Kamandaka yang saya naiki dipersiapkan di jalur 2 teman-teman. Jadi kita harus nyebrang. Nah, di sini di jalur 1 sama di jalur 2 sama-sama ada lokomotif CC 206, tetapi beda kereta. Berarti untuk kereta api Kamandaka yang akan saya naiki ini juga sudah dipersiapkan di stasiun Semarang Tawang, teman-teman. Wah, memang ramai banget pagi hari di sini ya. Ini dia lokomotif dinas dari kereta api Kamandaka yang saya naiki, CC 206-1304 Depo Induk SMC ataupun Semarang Poncol. Keren banget nih, lagi uji dinamis, uji statis teman-teman sebelum diberangkatkan. Nah, untuk kereta api Kamandaka Cilacap ini memiliki 2 kelas, yaitu kelas eksekutif ditambah dengan ekonomi. Dan untuk eksekutifnya ini unik ya, eksekutif tua terus menggunakan kaca-kaca yang sempit-sempit kayak gini teman-teman. Keren gak sih? Untuk eksekutif 2-nya di sini menggunakan kaca retrofit teman-teman, K109902. Dan untuk kereta api Kamandaka ternyata membawa 3 kereta eksekutif. Nah, dan saya akan duduk di eksekutif 3. Oke lah, kita langsung masuk aja ya. Nah, di sini tersedia tangga ataupun bance, dan saya akan duduk di seat nomor 1C. Wow, dapat single seat bagian depan tapi longgar banget nih teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ini merupakan eksekutif paling unik sih di rangkaian kereta api Kamandaka Cilacap. Karena kenapa? Di sini tuh menggunakan rangkaian eksekutif yang tua banget teman-teman. Nah, kenapa kok bisa dibilang tua? Ini nih. Jadi untuk penomoran sarananya dari eksekutif 1, di sini tuh K106421 yang merupakan eksekutif yang mulai berdinas sejak tahun 1964 teman-teman. Udah berapa puluh tahun tuh 50 tahun lebih, bahkan 61 tahun ya apabila tahun ini teman-teman. Dan di sini tuh menggunakan kursi yang jumbo banget kayak gini nih untuk eksekutifnya. Dan kalau menurut saya pribadi legroomnya ini lumayan lega, walaupun kita dapat single seat bagian depan nih. Ini masih lega banget, bisa ngelurusin kaki, ada fasilitas TV, dan untuk bagasinya itu bisa ditaruh di atas. Tapi kalau menurut saya tuh bagasinya tuh agak sempit ya teman-teman. Jadi apabila membawa barang-barang yang agak gede macam koper, kelihatannya nggak bisa deh ditaruh di bagian atas untuk di eksekutif ini. Karena ini masih kosong, mari kita review pol-polan teman-teman. Nah, untuk di eksekutifnya ini, di bagian armrest juga ada meja lipat, terus tersedia footrest juga. Ini footrestnya kayak footrest jadul banget ya, tetapi bisa diatur untuk ketinggiannya nih. Dan ada wash bag juga untuk mengumpulkan sampah kayak gini nih. Dan bahkan untuk tuas recliningnya itu masih menggunakan tuas kayak gini teman-teman, kayak longgar kayak gitu juga ya. Ini kayak kursi bekasan kereta api Argo Bromanggrek yang zaman dulu nih. Wah. Dan untuk kacanya tuh kaca-kaca sempit kayak gini, nggak lebar-lebar banget, kayak jendela-jendela kereta kelas bisnis gitu nggak sih teman-teman? Untuk di kereta eksekutif ini, untuk toiletnya tersedia di 2 sisi kereta teman-teman. Tidak dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita. Dan masih menggunakan model toilet yang lama. Ada kloset duduk, ada wastafel, tempat sampah, cermin, dan lain-lain. Tapi berbeda dengan eksekutif 2. Ini merupakan eksekutif dengan kaca retrofit
Dan untuk toiletnya ini berada di salah satu sisi dan cuma ada satu tok teman-teman. Nah ini kalau menurut saya untuk toiletnya tuh lebih lega dan lebih lebar ya untuk dalemannya dibanding yang eksekutif 1 tadi. Nah tapi di sini nih enaknya, ini lega banget. Jadi bisa naruh barang-barang di bagian situ tuh. Nah untuk di sini model dari bagasi bagian atasnya itu macam kayak pesawat tapi nggak ada tutupnya teman-teman. Dan kalau menurut saya pribadi itu lebih agak sempit juga, agak kecil kayak gitu ya. Jadi kayak naruh barang-barang yang lumayan gede itu kayak ngepres banget. Kita lanjut menuju ke eksekutif 3 tempat saya naik. Ini sama menggunakan kaca retrofit. Nah di ujung sini nggak ada toilet, jadi toiletnya hanya tersedia di salah satu ujung kereta aja. Nah, bagasinya kayak gini teman-teman. Jadi bagasinya lebih lebar dibanding dengan eksekutif 2, tetapi di sini untuk legroomnya ini agak lebih sempit dibanding dengan eksekutif 2 teman-teman. Dan untuk kursinya ini kursi jumbo-jumbo juga, tetapi sudah menggunakan ala-ala eksekutif saat ini ya untuk bagian armrestnya. Fasilitasnya sama, ada meja lipat, terus ada reclining seat, ada footrest, ada stop kontak untuk mengisi daya, ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol, kayak gitu teman-teman. Mantap ya, unik-unik nih. Mari kita ke belakang lagi. Untuk di rangkaian kereta api Kamandaka tuh seperti apa fasilitasnya? Oh ini di eksekutif 3 ada tempat untuk menaruh bagasi. Barang-barang yang besar bisa ditaruh di sini. Ada space khusus. Dan untuk toiletnya, nah toiletnya di sini menggunakan kloset duduk dan ini lumayan lebar dan lega untuk space-nya teman-teman. Nah, apabila kita ke belakang, ini kereta makan ya. Oh ya, kereta makan tanpa pembangkit. Jadi ada mini pantry di sini, tempat pramugara atau pramugarinya bekerja, dan di sini juga disediakan tempat untuk penumpang. Jadi penumpang bisa bercengkrama ataupun menikmati makan minumnya di sini. Ada banyak banget meja sama tempat duduk teman-teman. Kita ke belakang lagi ya. Nah ini ada ruangan untuk kru sekaligus ada musolanya teman-teman. Mantap banget nih. Disediakan musola, ada tempat sholatnya di situ tuh. Wah. Kita ke belakang lagi. Nah baru kita masuk di kelas ekonomi. Ternyata untuk rangkaian Kamandaka ini ekonominya sudah menggunakan ekonomi new generation modifikasi ya. Ini hasil modifikasi dari kereta-kereta ekonomi Kemenhub teman-teman. Dan enaknya ekonomi seperti ini itu sudah maju semua menghadap dengan arah kereta. Nggak ada kursi yang 90 derajat duduknya dan nggak ada kursi yang mundur ataupun berhadap-hadapan. Untuk kereta api yang menggunakan ekonomi new generation modifikasi seperti ini ada kereta api Brantas, kereta api Dharma Wangsa, kereta api Kamandaka, kereta api Joglo Semarkerto, dan kalau nggak salah ada kereta api Mutiara Timur dan kereta api Banyu Biru teman-teman. Banyu Biru itu ada yang menggunakan ekonomi seperti ini deh. Nah, kita mundur lagi teman-teman. Masih sama ya. Ini full menggunakan kereta ekonomi new generation modifikasi. Sebelumnya untuk kereta api Kamandaka itu menggunakan kereta ekonomi new image teman-teman, yang terkenal gemblodak banget kalau menurut saya pribadi. Tapi sekarang udah di-upgrade dan ini juga bisa diatur arahnya sesuai dengan keinginan kita, macam di kereta kelas eksekutif. Jadi ada tuas di bagian sini, bisa kita injak teman-teman. Nah, syaratnya apabila pengen muter ya, jadi nggak boleh ada yang di recline. Apabila ada yang di recline kayak gini itu bakal mentok kayak gini nih. Nah dia nggak bakal bisa, jadi harus dalam posisi sempurna semua baru kita bisa putar teman-teman. Nah kayak gini nih. Nah sesuai dengan arah kita terserah. Mantap banget. Dan apabila menggunakan kereta ekonomi seperti ini itu untung-untungan teman-teman. Jadi ada kursi yang dapat full jendela macam 7A kayak gini. Ada kursi yang dominan dapat tembok macam seat nomor 4A kayak gini. Jadi teman-teman harus tahu nih tips and trick apabila naik kereta api dengan ekonomi new generation seperti ini.
Beberapa tahun lalu tuh nggak ada ya kereta api yang menghubungkan antara Semarang dengan Purwokerto. Akhirnya pada tahun 2014 muncullah kereta api reguler pertama di rute Semarang-Tawang Purwokerto PP dengan nama kereta api Kamandaka. Filosofi nama Kamandaka sendiri mengacu pada nama sebuah tokoh yang berasal dari daerah Banyumas. Nah, saya juga baru tahu nih, di mana letak stasiun Purwokerto itu juga berada di Kabupaten Banyumas. Awal mulanya kereta api ini memiliki kelas full ekonomi dan lama-kelamaan menggunakan kelas eksekutif dan ekonomi. Saat ini rangkaian yang digunakan adalah eksekutif mild steel ditambah dengan ekonomi new generation modifikasi. Setelah permintaan pasar yang ramai di rute tersebut, muncullah rute baru untuk kereta api Kamandaka pada tahun 2022, yaitu di rute Semarang-Tawang Cilacap PP yang menjadikannya kereta api pertama yang menghubungkan Semarang menuju ke ibu kota Cilacap. Ini dia kereta api yang bakal saya naiki menuju ke stasiun Kroya. Kereta api ini bakal melewati beberapa daerah seperti kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. Selama perjalanan kita juga mendapatkan pemandangan yang indah banget teman-teman, mulai melewati pinggir laut dan melewati area pegunungan. Nah, ini dia teman-teman papan nama dari kereta api Kamandaka. KA Kamandaka, Semarang Tawang Bang Jateng Cilacap. Jadi untuk kereta api Kamandaka itu memiliki dua rute, ada yang menuju ke Cilacap dan ada yang menuju mentoknya adalah Purwokerto teman-teman. Dulunya untuk kereta api Kamandaka itu kelasnya adalah full ekonomi saat peresmiannya, menggunakan ekonomi 106 tempat duduk dan akhirnya itu di-upgrade menjadi ekonomi Kemenhub dan saat ini sudah menggunakan kelas eksekutif juga teman-teman. Dan saya berkesempatan untuk mencoba K1099909 yaitu kereta eksekutif yang mulai berdinas pada tahun 1999 Depo Indo SMC atau Semarang Poncol. Dan di sini berat kosongnya adalah 35,5 ton dan mulai dinasnya pada tanggal 19 bulan 9 tahun 1999. P24 merupakan perawatan 2 tahunan di Balai Asa Manggarai MRI pada tanggal 24 bulan Maret tahun 2024 kemarin dan perawatan 4 tahunan itu berada di tahun 2026. Nah, ini pagi hari langsung terdengar sayup-sayup lagu nada kedatangan di stasiun Semarang Tawang yaitu Gambang Semarang. Dan yang akan masuk adalah kereta api Tawang Jaya Premium dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang ini teman-teman. Jadi untuk saat ini di grafik perjalanan kereta api tahun 2025, perjalanan kereta api dari Jakarta menuju ke Semarang itu rame banget. Kereta api menoreh ditambah frekuensinya, Tawang Jaya Premium ditambah frekuensinya, kereta api Argo Merbabu ditambah frekuensinya, dan ketambahan kereta api baru yaitu kereta api Gunung Jati. Wah, nggak masuk akal, bisa dibilang itu setiap jam itu ada kereta api dari Jakarta menuju ke Semarang ataupun arah sebaliknya. Mantep wol. Kereta api Tawang Jaya Premium baru nyampe di stasiun Semarang Tawang. Ini langsung diisi airnya dan kelihatannya dipersiapkan untuk keberangkatan selanjutnya sebagai kereta api menoreh dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dan apabila rollingan dan kereta api Tawang Jaya Premium untuk saat ini berarti kereta api menoreh juga sudah ada kelas eksekutifnya teman-teman. Jadi membawa 3 kelas eksekutif ditambah dengan 5 kereta ekonomi New Image. Dan bahkan teman-teman, untuk papan namanya itu udah langsung diubah. Tadi tuh Tawang Jaya Premium, sekarang sudah menjadi menoreh. Wow, rangkaian capek nih. Ini hektik dan rame banget di stasiun Semarang Tawang teman-teman. Ini para penumpang yang ingin naik kereta api Argo Merbabu, kereta api Kamandaka, dan kereta api Banyu Biru, ditambah kedatangan kereta api Tawang Jaya Premium. Real hektik banget. Dan untuk di jalur 1, jalur 2, jalur 3 ini full dengan kereta api. Yang bakal diberangkatkan terlebih dahulu adalah yang berada di jalur 1, kereta api Argo Merbabu, lanjut kereta api Kamandaka yang saya naiki.
Untuk kereta api Argo Merbabu kurang lebih sekitar 7 menit lagi bakal diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Ini rame banget teman-teman, asli. Untuk kereta api Kamandaka di eksekutif 3 yang saya naiki ada kode E, tandanya untuk eksekutif 3 dari kereta api Kamandaka yang saya naiki bisa sampai ke kecepatan maksimal 100 km per jam. 40 merupakan berat maksimal muatan 40 ton dan 5 merupakan jenis bogi atau roda, yaitu menggunakan jenis bogi K5 teman-teman. Dan untuk bogi K5 itu seperti ini, melengkungnya itu menuju ke atas kayak gitu ya. Jadi apabila melengkung ke bawah itu bogi K7 teman-teman. Dan jarang-jarang banget nih untuk kereta eksekutif menggunakan bogi K5 seperti ini, karena kebanyakan untuk eksekutif sekarang keluaran terbaru itu sudah menggunakan bogi K10 teman-teman. Kereta api Kamandaka Cilacap yang saya naiki menuju ke Kroya ini sudah diberangkatkan dari pemberangkatan awalnya, yaitu dari stasiun Semarang Tawang. Dan ternyata pagi hari sekarang untuk di grafik perjalanan kereta api tahun 2025 di stasiun Semarang Tawang itu hektik banget. Argo Merbabu, Kamandaka, Banyu Biru, lanjut Menoreh, belum itu nanti ada Argo Sindoro dan ada kereta api Ciremai, belum Kedung Sepur, belum Ambarawa Express, belum Blora Jaya, dan kereta api lain teman-teman. Nggak masuk. Belum Joglo Semarkerto juga. Aduh, hektik lah pokoknya. Mantep. Dan untuk di kota Semarangnya sendiri ini nanti kereta api Kamandaka Cilacap bakal berhenti di kedua stasiunnya, yaitu stasiun Semarang Tawang, dan habis ini bakal berhenti sejenak di stasiun Semarang Poncol. Jadi untuk bedanya stasiun Semarang Tawang sama Semarang Poncol, untuk kereta api kelas tinggi itu pemberhentiannya di stasiun Semarang Tawang yang memang merupakan stasiun paling prestisiusnya teman-teman. Dan untuk stasiun Semarang Poncol itu biasanya dipergunakan untuk pemberangkatan awal untuk kereta api kelas ekonomi ataupun kereta-kereta lokal macam Kaligum, terus Kedung Sepur kayak gitu teman-teman. Ada juga kereta-kereta jarak jauh yang berhenti di stasiun Semarang Poncol macam Kertajaya, Dharma Wangsa, Erlangga, sama kereta api Jayabaya teman-teman. Dan untuk di stasiun Semarang Poncol itu juga ada depo lokomotif sekaligus depo kereta. Walaupun ini keretanya berangkatnya dari stasiun Semarang Tawang, tetapi depo keretanya tetap Semarang Poncol. Jadi punya keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Peta rute dari kereta api Kamandaka yang akan saya naiki pada hari ini teman-teman, dari stasiun Semarang Tawang Pengjateng bakal berhenti di stasiun Semarang Poncol, Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal,
Dari Tegal kita berbelok ke kiri menuju ke Slawi, Prupuk, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Maos, lanjut sampai ke stasiun Gumilir dan tujuan akhirnya stasiun Cilacap. Apabila dari Cilacap itu ketambahan berhenti di stasiun Kasugihan untuk menunggu sinyal aman sebelum bergabung dengan jalur utama kereta api di jalur selatan, teman-teman. Dan ini lepas dari stasiun Semarang Poncol untuk di eksekutif 3 kurang lebih cuma ada 6 penumpang dari kapasitas maksimal itu 50 penumpang, teman-teman. Oke lah, mari kita nikmatin aja, let's go. Aduh, ini beneran kursi idaman sih apabila naik kereta kelas eksekutif ya. Coba bisa dilihat nih, bisa di sini, bisa di sini, bisa di kursi, bisa gini, bisa ngapa-ngapain lah. Ini di seat nomor 1C ataupun 13B yang merupakan single seat. Dan apabila ini dapat single seat bagian belakang juga lumayan enak. Kalau menurut saya pribadi untuk di eksekutif kayak gini, ini walaupun dapat bagian ujung paling depan, tetapi ini lega banget, teman-teman. Aduh, tinggal dinikmati lah. Perjalanan dari Semarang sampai ke Kroya itu nanti bakal membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Dan perjalanan untuk kereta api Kamandaka ini menuju ke stasiun Tegal. Nanti dari stasiun Tegal kita akan berbelok ke kiri, teman-teman. Karena untuk di stasiun Tegal merupakan stasiun percabangan, kita akan menuju ke Slawi, Prupuk, bertemu dengan jalur double track dari arah Cirebon, dan kita menuju ke Purwokerto dan sampai ke Kroya. Apabila lanjut menuju ke Cilacap, posisi lokomotifnya bakal berpindah menuju ke paling belakang dan keretanya bakal lanjut menuju ke stasiun Maos. Dari Maos berbelok ke kiri menuju ke Kasugihan, Karangkandri, Gumilir berbelok ke kiri sampai ke stasiun Cilacap. Tapi untuk saat ini saya cukup sampai ke stasiun Kroya aja. Wah, dan di sini eksekutifnya sepi, teman-teman. Jadi bisa menikmati di, terserah lah teman-teman enaknya di mana. Wah, aduh. Ini kereta api Kamandaka yang saya naiki berjalan kurang lebih sekitar 97 km per jam, teman-teman. Dan untuk batas kecepatan untuk kereta api Kamandaka sendiri adalah 100 km per jam. Walaupun untuk di jalur ini batas kecepatannya bisa sampai hampir ke kecepatan maksimal ya, kurang lebih sekitar 115 sampai 120 km per jam. Wah. Dan suasana pagi hari lewat jalanan kereta api di pantai utara ini, teman-teman, syahdu banget ya. Jadi kita lewat pinggir sawah kayak gitu dan masih kayak seger-seger banget, terus masih kayak berkabut-kabut kayak gitu, teman-teman. Padahal apabila siang hari di sini tuh panas pol, tetapi waktu pagi hari kayak gini tuh seger banget rasanya. Karena di sini saya udah beli makan, teman-teman. Saatnya kita sarapan ya, karena udah lapar banget nih. Dan untuk mejanya itu berada di armrest, bukan dibuka menuju ke samping, melainkan dibuka ke atas. Kita ambil mejanya, dan mejanya ini cukup sih untuk makan, dan ini agak nyantol ya, teman-teman. Oke, tadi tuh saya beli makanan ready to eat atau RTE di Indomaret Point. Saya beli buah juga, terus saya beli minum sama beli makanan ini. Totalnya adalah 51.600, teman-teman. Bayangin, ini 51.000 aja udah dapat buah, udah dapat makan, udah dapat minum. Biasanya apabila kita beli di dalam kereta 51.000 itu cuma dapat makan, teman-teman. Karena untuk minumnya sekarang tuh harganya juga udah naik ya. Dan di sini saya membeli nasi ayam woku. Nasi ayam woku, dan ini tadi juga dipanasin. Kita buka kayak gini, dan isinya tuh ada nasi sama ayam, teman-teman. Masih hangat kayak gini nih. Oke, langsung kita makan aja ya, karena udah lapar buat sarapan. Ini sekalian nanti untuk buahnya setelah makan beratnya ini, teman-teman. Ini ada plastik-plastiknya kayak gini ya. Ini nasinya berada di sini.
Cocok banget. Untungnya di stasiun Semarang Tawang ada Indomaret Point menyediakan makanan ready to eat. Jadi bisa menjadi salah satu opsi apabila teman-teman ingin nyari makan ya. Dan ini porsinya juga lumayan banyak. Kayak gini nih. Ini tinggal dibuka lagi, tinggal dimasukin. Udah dicampur semua teman-teman. Tinggal kita makan. Dan untuk di kereta api Kamandaka ini tidak disediakan kresek untuk sampah, tetapi melainkan sudah diganti kayak gini teman-teman. Nah, jadi lebih ramah lingkungan kalau menurut saya pribadi daripada plastik ya. Jadi tinggal dikumpulin kayak gini, nanti bisa kita simpan terlebih dahulu. Apabila udah penuh, tinggal kita kasih kepada petugas. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tiba di pemberhentian keempat dari kereta api Kamandaka setelah stasiun Semarang Poncol, stasiun Weleri, dan stasiun Pekalongan, yaitu di stasiun Pemalang. Dan untuk kereta api Kamandaka yang saya naiki ini masuk di jalur 3 teman-teman. Di sini memang normal untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang. Dan tadi sebelum masuk stasiun Pemalang kita juga berpapasan dengan kereta api Kamandaka dari arah Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Dan dari sini juga ada beberapa yang naik ya teman-teman. Nah biasanya kereta-kereta di sini tuh apabila masuk ke jalur satu sana teman-teman itu tandanya ada penyusulan. Tetapi untuk kereta api Kamandaka yang saya naiki ini aman dari penyusulan. Jadi damai aman sentosa sampai ke Tegal sampai ke Kroya nanti teman-teman. Ini kereta api Kamandaka sudah lepas dari stasiun Pemalang dan sudah berjalan ngebut lagi teman-teman. Dan sepenglihatan saya lepas dari Pemalang itu untuk penumpang di eksekutif 3 itu masih sepi banget teman-teman. Dan untuk di eksekutif 2 juga nggak terlalu banyak. Tetapi waktu saya lihat tadi ke ekonomi itu lumayan ramai sih teman-teman. Tetapi kebanyakan itu ekonomi 1 ya. Dan untuk di eksekutif 3 ini aslinya dingin banget teman-teman. Apalagi saya kan duduk di bagian ujung yang notabene itu dekat dengan mesin AC-nya. Jadi di sini tuh untuk AC-nya itu menggunakan AC sentral. Dan apabila kita duduk di bagian ujung macam seat nomor 1 kayak gitu ya, itu agak dingin dan bahkan kacanya itu ngembun, kaca di bagian pintunya. Jarang-jarang nih
naik kereta waktu pagi atau siang hari kedinginan, tetapi ini real dingin sih. Jadi kelihatannya untuk di eksekutif 3 K109909 ini harusnya aslinya stabil sih, walaupun melakukan perjalanan siang ya. Dan untuk pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Tegal. Mari kita lihat nanti waktu keretanya berbelok menuju ke arah kiri teman-teman, menuju ke arah Slawi. Saya udah lama banget nggak lewat jalur situ tuh. Wah, akhirnya bisa lewat jalur situ, karena untuk jalur situ tuh kebanyakan digunakan untuk kereta ketel teman-teman. Dari stasiun Larangan tujuan stasiun Maos untuk kereta penumpang itu hanya kereta api Kamandaka dan kereta api Joglo Semakerto. Wah, ini tiba di stasiun Tegal, entah kenapa teman-teman, tiba-tiba lokomotifnya dilepas dari rangkaian kereta api Kamandaka yang saya. Terus saya tanya nih, katanya bakal traksi ganda teman-teman. Keren banget. Jadi kemungkinan besar yang berada di depan adalah CC206-nya. Kemungkinan CC201-nya bakal dirangkai terlebih dahulu, baru lanjut CC206. Jadi traksi ganda CC206 ditambah dengan CC201. Mantep banget. Perjalanan saya naik kereta api Kamandaka sekarang sudah tiba di stasiun Tegal yang merupakan ujung dari daerah operasi 4 Semarang teman-teman. Dan habis ini kita akan berbelok ke kiri menuju ke arah daerah operasi 5 Purwokerto. Biasanya saya naik kereta api di sini tuh menuju ke arah daerah operasi 3 Cirebon. Tetapi kali ini menuju ke arah yang berbeda dan ternyata spesial banget nih. Ini lokomotifnya bakal traksi ganda CC206 ditambah dengan CC201. Untuk saat ini stasiun Tegal sendiri itu menjadi terminus untuk kereta api Tegal Bahari menuju ke stasiun Pasar Senen dan kereta api Kaligung menuju ke stasiun Semarang Poncol, dan dulunya itu juga menjadi terminus untuk kereta api Argo Cirebon, tetapi Argo Cirebon sudah dihapus menjadi kereta api Gunung Jati dan kereta api Cakrabuana. Dan dulunya juga menjadi terminus untuk KKTL, tetapi untuk saat ini KKTL-nya berpindah menuju ke Larangan teman-teman, satu petak menuju ke arah Semarang. Oke, mari kita tunggu nih proses penyambungan kembali lokomotifnya. Bakal seru banget dan keren banget nih teman-teman. Dua lokomotif kereta api Kamandaka dirangkai di sana teman-teman. Wah, yang di depan tetap CC206, di belakangnya ada CC201, dan habis ini bakal dirangkai kembali dengan rangkaian kereta api Kamandaka yang saya naiki. Jarang-jarang banget nih saya dapat momen naik kereta api dan ditarik lokomotif traksi ganda. Mantep pol.
CC 2061304 di Poindo SMC ditambah dengan CC 2018902 di Poindo CPN, teman-teman. Wah, traksi ganda di kereta api Kamandaka yang saya naiki. Dan di sini untuk di lokomotifnya juga sudah dirangkai untuk aliran angin untuk pengereman, tetapi di sini tidak multiple unit, teman-teman. Jadi memang DT biasa. Mantap banget nih, koplernya udah saling tersambung. Ini namanya kopler, teman-teman. Jadi pengait antar lokomotif atau lokomotif dengan kereta, dan untuk di Indonesia itu menggunakan kopler model Jenny. Dan selang di sini merupakan selang untuk distribusi angin untuk pengereman, dan di sini juga ada rantai untuk keamanan, teman-teman. Dan udah saling terangkai satu sama lain. Persiapan diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal dengan posisi double traksi. Let's go! Dua jalur yang berada di sana itu merupakan jalur double track menuju ke arah Brebes, Tanjung, sampai ke stasiun Cirebon, teman-teman, menuju ke arah daerah operasi 3 Cirebon. Dan untuk jalur yang kita lewati itu merupakan jalur percabangan menuju ke arah Selawi. Jadi lepas dari stasiun Tegal menuju ke arah Cirebon itu jalurnya ada 3, 2 berbelok ke kanan dan 1 berbelok ke kiri, teman-teman. Kereta api Kamandaka yang saya naiki sudah lepas dari stasiun Tegal dan sudah berbelok ke kiri, teman-teman. Dan ini saya mencoba duduk di eksekutif 1 yang merupakan eksekutif tertua di rangkaian kereta api Kamandaka ini, mulai dinas sejak tahun 1964. Dan di sini ternyata untuk eksekutif 1 dari kereta api Kamandaka kalau menurut saya cukup nyaman, dan untuk AC-nya nggak terlalu dingin seperti di eksekutif 2 sama eksekutif 3, teman-teman. Dan enaknya di sini tuh nggak menggunakan kaca model retrofit ataupun model pesawat. Jadi di sini tuh menggunakan kaca yang lebar, ditambah lagi ini menggunakan kaca film yang jernih. Jadi teman-teman bisa menikmati pemandangan nih di sini. Dan untuk kereta api Kamandaka sendiri yang saya naik ini udah berbelok ke kiri menuju ke arah Selawi, dan ternyata untuk batas kecepatan atau taspat di sini itu udah kenceng ya, teman-teman. Saya terakhir lewat sini tuh keretanya agak berjalan pelan-pelan, tetapi ini agak bisa ngebut nih, tetapi tetap puong. Kelihatannya banyak jalan sebidang ataupun jalan petak kayak gitu ya, teman-teman. Makanya di sini tuh masinisnya ngebunyiin 935 terus, teman-teman. Buang sepanjang jalan nih, mantep. Nah, untuk kecepatannya sekarang itu untuk kereta api Kamandaka berjalan di sini sekitar 77 km per jam. Ya, mentok-mentok mungkin sekitar 80 km per jam, teman-teman. Dan untuk rel di sini merupakan rel single track, dan di sini tuh mepet banget dengan pemukiman penduduk ya, teman-teman. Kita ini menuju ke arah Kabupaten Tegal, dan untuk stasiun Tegal tadi berada di kota Tegal, teman-teman. Nah, kurang lebih sekitar 80 km per jam nih. Dan ini agak menurunkan kecepatannya, teman-teman. Kelihatannya ada peta-peta tertentu yang memang kereta api yang lewat sini itu masih terkena pembatasan kecepatan ataupun taspat ya.
sudah tiba di stasiun Slawi teman-teman, dan ternyata di stasiun Slawi kita sudah ditunggu oleh kereta Ketel BBM dari Maos dengan tujuan akhir stasiun Larangan teman-teman. Wah, jarang-jarang nih untuk di stasiun Slawi itu ada persilangan kayak gini teman-teman. Mantap banget, karena untuk kereta yang lewat sini tuh sepi banget ya. Dan kita masuk di jalur 2 nih. Dan untuk stasiun Slawi itu udah berubah total ya. Sekarang udah ada kanopi kayak gini. Mari kita lihat untuk stasiunnya di sebelah kiri seperti apa ya. Kayak gini nih penampakan dari stasiun Slawi. Dulunya itu merupakan stasiun kecil teman-teman. Untuk bangunan utamanya itu berada di situ. Nah itu dia. Tetapi sekarang sudah dibangun kanopi untuk menunjang naik turun penumpang perkeretaapian di sini. Ditambah di sini juga sudah dibangun peron-peron seperti ini, walaupun harus dibantu menggunakan tangga bancek seperti ini karena di sini peronnya bukan peron tinggi ya. Mantap banget. Kereta api Kamandaka yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Slawi dan ini lagi jalan kenceng banget teman-teman. Dan untuk pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Krupuk Lanjut Bumi Ayu. Tetapi saya kurang paham nih untuk di stasiun Krupuk itu melayani naik turun penumpang atau enggak, karena biasanya berhenti di situ tuh karena kita bergabung dengan jalur utama untuk di jalur antara Cirebon Purwokerto teman-teman. Jadi habis ini kita akan memasuki jalur double track lagi. Nah, lepas dari stasiun Krupuk sampai ke stasiun Purwokerto, kita akan melewati jalanan yang ciamik banget. Untuk jalur rel kereta apinya di sini tuh melewati jalanan yang berkelok-kelok, ditambah lagi melewati area-area yang bergunung-gunung kayak gitu teman-teman. Mari kita lihat nanti. Let's go. Persiapan kita memasuki stasiun Krupuk dan bergabung dengan jalur utama rel kereta api untuk dilintas antara Kroya sampai ke Cirebon. Yang frekuensi kereta api yang lewat situ tuh rame banget teman-teman, macam kereta api Taksaka, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Argo Semeru, kereta api Gajayana, kereta api Bima, dan kereta api lain. Habis ini jalur yang kita lewati akan kembali double track sampai ke stasiun Kroya. Nah ini dia jalurnya teman-teman, dan kita bertemunya atau bergabungnya di stasiun Krupuk yang merupakan stasiun percabangan ini. Nah ini dia jalur utama kereta api dari Jogja menuju ke Jakarta teman-teman. Sudah double track dan bisa berkecepatan tinggi dari sini sampai 120 km per jam. Mantap banget ya. Sekitar pukul 09:08 dan perjalanan saya untuk menuju ke stasiun Kroya ya kurang lebih sekitar 1,5 jaman lagi teman-teman. Dan ini saya berada di kereta makan. Untuk kereta api Kamandaka yang saya naiki sudah memasuki jalur double track teman-teman, ditambah dengan view yang ciamik banget entah di kanan ataupun di kiri kereta karena kita melewati area pegunungan nih.
di sini saya membeli wedang teh jahe geprek. Ini salah satu minuman terdebes juga sih untuk di dalam kereta. Tetapi sayang untuk serai lemonnya kosong ya. Ya udahlah, saya pengen minum hangat-hangat terlebih dahulu. Mari saya pesen ini teman-teman. Sambil menikmati pemandangan di kereta makan. Sudah puas untuk minum teh jahe geprek di kereta makan, dan udah puas banget juga mengabadikan momen double traksi dari kereta api Kamandaka yang saya naiki. Ini saya sudah kembali menuju ke tempat duduk saya dan ngadem teman-teman, karena untuk di kereta makan tuh agak gerah ya. Dan untuk pemberhentian selanjutnya adalah di pusat dari daerah operasi 5, yaitu stasiun Purwokerto. Mari kita tunggu nanti. Dan sepenglihatan saya, sebelum tiba di stasiun Purwokerto lepas dari Slawi, untuk di kereta ekonomi itu ternyata nggak terlalu ramai juga teman-teman. Jadi yang ramai cuma ekonomi 1, dan bahkan itu masih banyak kursi-kursi yang kosong. Di ekonomi 2 malah lebih banyak lagi kursi yang kosong. Jadi untuk kereta api Kamandaka ini di eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3 saya lihat itu cuma nggak ada 20 penumpang teman-teman. Ditambah di ekonomi ya lebih ramai ekonomi sih dibanding eksekutifnya. Karena mungkin harga tiketnya juga jauh ya. Karena untuk eksekutif ini saya dapat dari Semarang sampai ke Kroya itu di kisaran 260 ribuan. Perjalanan saya naik kereta api Kamandaka sudah tiba di stasiun Purwokerto yang merupakan pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto teman-teman. Dan di sini lokomotifnya dilepas. Jadi pengiriman lokomotifnya cuma dari Tegal dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto teman-teman. Dan saya juga nggak tahu nih, untuk kereta api Kamandaka yang saya naik ini nanti lanjut ke Kroya sampai ke Cilacap bakal menggunakan lokomotif CC206 atau CC201-nya. Mari kita lihat teman-teman. Ini kereta apinya udah telat ya, ketambahan telat lagi teman-teman, karena terjadi proses pengiriman lokomotif ini nih. Tapi mantap banget bisa double traksi kayak gini tadi ya. Nah ini proses dilepas dan wajib dipandu oleh juru langsir teman-teman. Ini perjalanan naik kereta api Kamandaka menuju ke Kroya rasanya panjang banget ya. Di Tegal harus dicopot dulu lokomotifnya, di Purwokerto harus dicopot dulu lokomotifnya, dan nanti di Kroya juga harus dicopot dulu lokomotifnya teman-teman. Dan untuk kereta api Kamandaka yang saya naiki sebetulnya ini udah telat sekitar 10 menitan teman-teman. Karena tadi di Tegal berhenti cukup lama, yang harusnya sebentar untuk nambah lokomotif, di sini juga harus dicopot dulu lokomotifnya teman-teman. Dan ini adalah nada kedatangan di stasiun Purwokerto, terutama di daerah operasi 5, yaitu di tepinya Sungai Serayu. Tandanya akan ada segera kereta api yang masuk di stasiun Purwokerto. Tadi dari pengumumannya adalah kereta api Joglo Semarkerto yang muter-muter Jawa Tengah teman-teman.
dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Jogja, menuju Purwokerto, menuju ke Slawi, Tegal, lanjut nanti Semarang, menuju ke Kedung Jati, balik menuju ke Solo Balapan lagi. Mari kita abadikan ya. Ternyata untuk lokomotif CC201-nya itu masuk ke Dipo Lokomotif Purwokerto, dan ini untuk lokomotif CC206-nya masih menjadi lokomotif dinas untuk kereta api Kamandaka yang akan saya naiki, teman-teman. Jadi ini mau dirangkai kembali nih untuk lokomotif CC206-nya. Jadi bakal full trip PP ya untuk berdinasnya, dari Semarang menuju ke Cilacap, nanti kemungkinan besar juga bakal balik menuju ke Semarang lagi. Kepada rumah terkait jalur Semarang Gerbong, ada perjalanan Aceh. Penumpang dalam rangkaian keretanya telah tersedia di jalur 2. Oke, lokomotif kereta api Kamandaka ini sudah dirangkai kembali, teman-teman, dan kurang lebih harusnya sebentar lagi kereta api Kamandaka akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto untuk menuju ke tujuan akhirnya stasiun Cilacap. Sekitar 10:04 nih, teman-teman. Ya, nambah lagi lah untuk keterlambatannya, tapi nggak apa-apa lah, banyak momen. Dan saya pun turunnya di Kroya, jadi nggak terlalu ngejar apa-apa, teman-teman. Oke lah, kita masuk aja, karena untuk di stasiun Purwokerto ini sekitar pukul 10 pagi lumayan gerah ya. Untung di kereta eksekutifnya ini adem, teman-teman. Kereta api Kamandaka yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto dan mengalami keterlambatan kurang lebih sekitar 10 menitan, teman-teman. Dan untuk menuju ke stasiun Kroya itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30 menitan. Dan kantong waktu untuk kereta api Kamandaka di stasiun Kroya itu cukup banyak, teman-teman. Makanya di sini ya cocok sih untuk sarana pengiriman lokomotif ataupun kereta luar dinas. Dan ini lepas dari stasiun Purwokerto ini penumpangnya ramai banget, karena kalau nggak salah itu ada kegiatan EduTrain dari Purwokerto Cilacap PP naik kereta Kamandaka ini, dan kebanyakan berada di kereta ekonomi, teman-teman. Makanya kemarin saat saya pengen pesen di kereta ekonomi itu tuh diblok, cuma bisa sampai Purwokerto menuju ke Cilacap diblok semua. Dan ini tadi para penumpangnya foto-foto ke kereta kelas eksekutif ini tadi, teman-teman, karena berdekatan dan kereta makan dan kereta ekonomi. Lah, mari kita nikmati sisa perjalanan ya kurang lebih sekitar 30 menitan. Habis ini kita bakal melewati 2 terowongan, yaitu terowongan Notok sama terowongan Kebasen, ditambah kita juga akan melewati jembatan Sungai Serayu dan jembatan Sungai Logawa. Ada pengumuman bahwa kereta api Kamandaka yang saya naiki akan segera tiba di stasiun Kroya. Sebelum kita memasuki stasiun Kroya, kita akan bertemu jalur rel kereta api dari arah Bandung, teman-teman. Dan untuk kereta api Kamandaka sendiri di stasiun Kroya ini akan berpindah posisi lokomotif menuju ke arah belakang dan akan menuju ke rel kereta api yang menuju ke arah Bandung itu, tetapi sampai stasiun Maos akan berbelok ke kiri menuju ke arah stasiun Kasugihan, Karangkandri, Gumilir sampai ke stasiun Cilacap. Nah, ini dia jalur single track dari arah Bandung Tasikmalaya, teman-teman, yang setiap harinya dilewati oleh kereta api Pasundan, Kuto Jaya Selatan, Malabar, Lodaya, Argowilis, Turangga, dan kereta api lain, teman-teman. Jadi frekuensi kereta api yang lewat di stasiun Kroya ini lebih ramai ya dibanding dengan stasiun Purwokerto.
Dan stasiun Kroya sendiri itu merupakan stasiun terbesar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto. Kereta api Kamandaka yang saya naiki ini masuk di jalur 2 teman-teman, dan lokomotifnya langsung dilepas lagi. Selama perjalanan ini mendapatkan momen lokomotifnya dilepas tuh 3 kali di Tegal, Purwokerto sama Kroya ini, dan lokomotifnya bakal langsung dilansir untuk dirangkai kembali menuju ke rangkaian paling belakang dekat dengan kereta ekonomi dan kereta pembangkit. Alhamdulillah sampai juga di tujuan saya, yaitu di stasiun Kroya. Kenapa sih kok nggak sampai Cilacap? Ya karena saya butuhnya sampai Kroya aja teman-teman. Saya akan memberikan penilaian terkait perjalanan saya naik kereta api Kamandaka kali ini. Saya akan memberikan penilaian dari segi perjalanan, harga, fasilitas, dan experience-nya. Pertama, dari segi perjalanan. Serunya naik kereta api ini dari arah Semarang menuju ke Cilacap tuh keberangkatannya pagi. Jadinya kita bisa menikmati pemandangan yang keren. Lihat laut, lihat sawah, dan lihat area pegunungan. Saya kasih bintang 5. Dari segi harga, dari Semarang menuju ke Kroya, saya mendapatkan harga sekitar 260 ribuan. Menurut saya sih lumayan mahal ya untuk perjalanan dalam provinsi. Dengan jarak sekitar 220 km, saya mendapatkan harga sekitar Rp1.181 per kilometernya. Saya kasih bintang 3,5. Lanjut dari segi fasilitas. Ya fasilitasnya macam eksekutif yang lain sih. Di sini saya mendapatkan armada yang random banget. Mulai eksekutif yang tua dan eksekutif kaca pesawat. Selama perjalanan kita juga nggak mendapatkan servis apapun. Untungnya nggak terlalu ramai sih. Jadi saya kasih bintang 3,5 juga. Dari segi experience, nah serunya di sini nih, kita mendapatkan momen double traksi. Karena saya jarang banget ditarik lokomotif double traksi. Langsung saya kasih bintang 5. Jadi untuk perjalanan naik kereta api Kamandaka ini dari Semarang ke Kroya, saya kasih bintang 4. Stasiun Kroya. Ini frekuensi kereta api yang lewat sini rame banget. Entah kereta api yang menuju ke arah Jakarta, Purwokerto, entah kereta api yang menuju ke arah Tasikmalaya sampai Bandung. Dan stasiun ini juga menjadi stasiun terbesar di daerah operasi 5 Purwokerto. Nah, untuk kereta api Kamandaka di sini kantong waktunya lama banget teman-teman, dan normalnya itu berhenti kurang lebih sekitar setengah jam dan akan diberangkatkan kembali sekitar pukul 10:59. Jadi masih ada waktu lah ya untuk disambung lagi dengan lokomotifnya. Jadi apabila menggunakan lokomotif CC206 karena memang modelnya adalah 2 kabin, itu nggak perlu diputar di meja putar atau turntable, ataupun posisinya nggak harus long hood ataupun hidung panjang. Jadi ada 3 kereta api penumpang yang melakukan proses perpindahan posisi lokomotif di sini. Ada kereta api Kamandaka ini, terus ada kereta api Purwojaya dari Cilacap menuju ke Gambir, dan kereta api Serayu teman-teman dari Purwokerto menuju ke Jakarta via Bandung. Dulunya ketambahan kereta api Baturaden ya, tetapi untuk saat ini kereta api Baturaden statusnya fakultatif dan belum berjalan lagi. Sebelum kita keluar, mari kita abadikan proses pemasangan lokomotifnya kembali, dan mari kita lihat frekuensi kereta api yang lewat sini teman-teman. Ini persiapan kereta api Fajar Utama Solo dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan masuk di jalur 4. Dan dari arah timur tuh ada kereta yang berjalan langsung teman-teman di jalur 5. Mari kita lihat nih, entah kereta api apa ya.
Lokomotif dinas dari kereta api Kamandaka sudah disambung kembali dan sudah menuju ke arah yang berlawanan teman-teman. Ini nanti kereta api Kamandaka akan berbelok ke kiri menuju ke arah Maus teman-teman, dan akan berbelok ke kiri lagi menuju ke arah Kasugihan, Karangkandri sampai ke tujuan akhirnya stasiun Cilacap. Wah, mantep banget nih. Udah keluar dari stasiun Kroya teman-teman, dan suasana di luar tuh kayak gini, dan ini panas banget. Mari kita lihat untuk bagian depannya itu seperti apa ya. Nah, bagian depannya tuh seperti ini, ada landmarknya, tulisannya tuh Kroya, dan stasiunnya lumayan gede nih. Tetapi apabila kita lihat dari luar tuh kayak nggak gede teman-teman, tapi waktu kita udah boarding, udah masuk, wah kelihatan banget bahwa stasiun Kroya ini merupakan stasiun besar dan memang strategis banget letaknya, berada di daerah operasi 5 Purwokerto. Alhamdulillah ini perjalanan saya naik kereta api Kamandaka dari stasiun Semarang Tawang sudah tiba di tujuan saya, yaitu di stasiun Kroya di Kabupaten Cilacap, dan ini sekitar pukul 11 siang. Panasnya tidak masuk akal. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.